Halo hai Sobat Sport. Kali ini tim Sobat Sport akan membawakan kabar berita dari ajang Grand Prix dunia. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita terbaru seputar dunia olahraga. Maverick Viñales mengalami pengalaman tidak biasa di akhir sesi latihan bebas ketiga MotoGP Austria 2020. Motor YZR M1 yang ditungganginya mengalami masalah di Red Bull Ring. Alhasil Viñales harus didorong pembalap lain. Jack Miller yang pertama membantu sebelum Iker Lecuona turut memberi pertolongan. Berkat mereka, Viñales bisa kembali masuk paddock untuk melanjutkan persiapan di MotoGP Austria 2020. Belum diketahui apa yang menjadi penyebab matinya motor rider berjuluk Top Gun ini. Maverick Viñales berhasil menyelesaikan FP3 di urutan pertama dengan waktu 1 menit 24,317 detik. Torehan tersebut membantunya lolos sesi kualifikasi kedua yang berlangsung Sabtu malam waktu Indonesia Barat. Pembalap Ducati Danilo Petrucci marah besar hingga mengacungkan jari tengah kepada pembalap Aprilia Alex Espargaro di kualifikasi MotoGP Austria 2020. Murkanya Petrucci itu disebabkan ulah Alex Espargaro yang dianggap menghalangi lajunya di racing line pada kualifikasi pertama. Setelah merasa dihalangi Alex, Petrucci langsung terlibat konfrontasi dengan pembalap asal Spanyol itu. Bahkan ketika masih di atas trek, Petrucci sempat menghadang laju Alex dengan kaki kanannya. Pada saat kedua pembalap terlihat melambat di lintasan, Petrucci juga menoleh ke arah Alex dengan mengangkat tangan kirinya. Kekesalan Petrucci tidak berhenti sampai di situ. Pembalap berusia 29 tahun itu masih membawa marahnya kepada Alex saat di pit. Dalam sejumlah video yang beredar, Petrucci tidak segan mengacungkan jari tengah kepada Alex. Akibat perilaku Alex Espargaro itu, Petrucci tertinggal beberapa detik dan gagal tampil di kualifikasi kedua. Petrucci pun harus memulai balapan MotoGP Austria dari posisi ke-13. Kecelakaan hebat terjadi di Moto2 Austria 2020 yang melibatkan pembalap Malaysia Hafiz Syahrin, pembalap Indonesia Andi Farid Izdihar, Edgar Pons, dan Enea Bastianini. Kecelakaan bermula ketika Bastianini mengalami high side usai tikungan satu lap keempat. Bastianini terjatuh di tengah lintasan dengan banyak pembalap dengan kecepatan luar biasa di belakangnya. Bastianini berhasil menghindari sepeda motor di belakangnya dan keluar lintasan. Namun Syahrin kemudian mengalami kecelakaan hebat. Ia menabrak sepeda motor Bastianini yang berada di tengah sirkuit. Syahrin kemudian terpental dan tergeletak di atas trek. Pembalap Indonesia Andi Gilang juga terlibat dalam kecelakaan. Andi Gilang kemungkinan besar berusaha menghindari sepeda motor Bastianini dan Syahrin yang tergeletak di atas sirkuit. Sementara pembalap Federal Oil Gresini, Edgar Pons, mengalami kecelakaan dan terlihat mengalami cedera tangan. Syahrin mendapat perawatan medis yang paling lama di atas trek, namun pihak MotoGP memastikan semua pembalap sadar. Syahrin kemudian dibawa ke ruang medis untuk mendapat perawatan yang lebih lanjut. Valentino Rossi terlihat syok setelah hampir tertimpa sepeda motor Franco Morbidelli pada balapan MotoGP Austria 2020 di sirkuit Red Bull Ring. Rossi finish kelima di MotoGP Austria 2020 dan menjadi pembalap Yamaha tercepat pada balapan tersebut. Hasil itu cukup mengejutkan, pasalnya Rossi sempat terpuruk dan harus start dari posisi ke-12. Mental Rossi juga sangat luar biasa.
Pembalap 41 tahun itu tetap bisa melanjutkan balapan dan finish kelima setelah sempat hampir tertimpa sepeda motor Morbidelli di lap 9 sesi balapan pertama sebelum red flag. Rossi langsung menundukkan kepala dan menutup muka dengan kedua tangan setelah melihat siaran ulang sepeda motor Morbidelli hampir menimpanya. Franco Morbidelli hanya mengalami cedera ringan usai kecelakaan hebat di MotoGP Austria 2020 di sirkuit Red Bull Ring. Perkembangan kondisi Morbidelli itu dikonfirmasi tim Petronas melalui akun Twitter. Menurut Petronas, pembalap asal Italia itu tidak mengalami cedera serius. Ia menjalani CT scan, hasilnya menunjukkan tidak ada masalah besar. Franco saat ini berada di klinika mobile menjalani perawatan ringan. Franco baik-baik saja. Tangan kanan, bahu, dan kepalanya menerima beban akibat tabrakan itu, tetapi dia tidak kehilangan kesadaran sama sekali. Morbidelli selalu sadar dia dalam kondisi baik mengingat. Dengan pertimbangan tersebut, kami akan mengawasinya di rumah sakit selama 24 jam. Johann Zarco lolos dari cedera serius dalam kecelakaan besar dengan Franco Morbidelli di MotoGP Austria, mengatakan dia akan fit untuk balapan akhir pekan depan. Saya baik-baik saja. Saya mengalami luka di lengan saya dan pinggul serta kaki saya. Kami benar-benar ketakutan. Saya juga telah melihat Morbidelli dan kami berdua menyesal atas apa yang terjadi. Itu adalah insiden balapan yang terkadang sulit dihindari pada kecepatan ini. Selain itu, motor kami tidak menyentuh siapapun, jadi sangat beruntung hari ini. Semua baik-baik saja, hanya perlu menganalisis semuanya dengan baik dan bekerja untuk minggu depan. Saya akan fit untuk balapan. Terima kasih atas semua dukungan Anda. Miguel Oliveira terlihat sangat marah usai mengalami insiden dengan Pol Espargaro. Oliveira dan Pol Espargaro terpaksa harus menepi setelah terjatuh akibat bersenggolan saat 11 lap tersisa. Dalam pernyataan, Miguel Oliveira menjelaskan bahwa dia hanya berusaha memanfaatkan kesalahan Espargaro. Pol kesulitan mengerem dan saya melihat dia keluar di beberapa tikungan. Di belokan 4 saya perhatikan dia keluar sangat lebar, jadi saya mencoba masuk ke dalam. Biasanya saat pengemudi melebarkan sudut lintasan, siapapun yang berada di belakang mencoba memanfaatkannya. Tetapi dia kembali dengan sangat cepat dan kami bertabrakan. Tidak ada kemungkinan untuk menghindari tabrakan. MotoGP Austria tentunya akan menjadi momen yang tidak menyenangkan bagi Miguel Oliveira dan Pol Espargaro. Keduanya terpaksa harus melewatkan kesempatan untuk meraih hasil maksimal di kandang mereka. Saat diwawancarai, Pol menjelaskan bahwa tak ada yang salah dalam insiden tersebut. Saya sudah berbicara dengan Miguel tentang hal itu dan kami telah sepakat bahwa itu bukan salah siapa-siapa. Kami saling ngotot dan tidak ada dari kami yang bisa menghindari kontak. Ini adalah hal-hal yang bisa terjadi dalam balapan. Itu adalah akhir pekan yang sulit. Saya merasa sangat cepat, saya merasa memiliki motor tercepat hari ini. Marc Marquez diragukan untuk comeback pada seri ke-6 MotoGP San Marino 2020 13 September mendatang. Manajer Repsol Honda, Alberto Puig, tidak yakin sang pembalap akan mengaspal di sirkuit Misano. Usai menjalani operasi kedua, Marc Marquez disarankan untuk fokus memulihkan cedera. Alberto Puig mengakui pihaknya tidak yakin The Baby Alien akan kembali di Misano karena Repsol Honda tidak menetapkan tanggal pasti. Dia sedang memulihkan diri di rumah dengan tenang, tanpa menetapkan tenggat waktu. Saya tidak tahu apakah dia akan kembali di Misano.
Kami tidak punya tanggal pasti. Pembalap Mercedes Lewis Hamilton menang Formula One Grand Prix Spanyol di sirkuit Barcelona dengan catatan waktu 1 jam 31 menit 45,279 detik pada Minggu 16 Agustus. Di belakang Hamilton, Max Verstappen dari Red Bull Racing meraih podium kedua usai terpaut 24,177 detik, disusul rekan setimnya Valtteri Bottas dengan selisih 44,752 detik. Hamilton yang memulai balapan dari grid pertama nyaris tidak terkejar para pesaingnya hingga akhir. Pada lap 61, Hamilton sukses menjaga jarak dengan Verstappen hingga 17 detik. Akan tetapi selisih itu bertambah jauh menjadi 24 detik ketika Hamilton memenangi balapan F1 GP Spanyol yang merupakan seri ke-6 pada F1 2020. Kemenangan itu jadi yang keempat bagi Hamilton di musim ini. Pembalap asal Indonesia, Sean Gelael yang membalap untuk tim Gams dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami masalah pada balapan Formula 2. Sean Gelael gagal menyelesaikan balapan setelah mobil yang ia kemudikan terhenti pada lap terakhir yang berlangsung di sirkuit Catalunya. Padahal balapan hanya menyisakan 2 tikungan lagi untuk Sean. Pembalap asal Indonesia itu bahkan tidak bisa keluar dari mobilnya sendiri sehingga harus dibantu tenaga medis. Setelah menjalani MRI scan, Sean Gelael didiagnosis mengalami retak tulang belakang D4 akibat kecelakaan tersebut, tapi dipercaya akan pulih sepenuhnya.